Halo, perkenalkan, saya Lutfi Endi Zwiananta, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Perpustakaan, yang saat ini mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro periode tahun 2021-2022 dan mendapatkan pembagian lokasi KKN di Kelurahan Tegalsari. Ingin mengetahui seperti apa kegiatan KKN saya di Kelurahan Tegalsari? Yuk simak video ini sampai akhir. Kelurahan Tegalsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Candisari dan memiliki luas wilayah 88.715 hektar. Wilayah administrasi Kelurahan Tegalsari terdiri dari 95 RT yang terbagi dalam 13 RW dengan total jumlah penduduk 15.768 jiwa yang terdiri dari 7.862 penduduk laki-laki dan 7.906 penduduk perempuan. Sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kelurahan Tegalsari diantaranya TK, SD, masjid, dan balai kelurahan. SDN Tegalsari 3 merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah RW 4 Kelurahan Tegalsari yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sistem 2 sesi. Hal ini menyebabkan berkurangnya jam belajar siswa dan siswa dianjurkan untuk melakukan kegiatan belajar di rumah seperti membaca. Minat baca siswa sangatlah rendah dan harus menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah maupun orang tua agar siswa dapat secara mandiri membaca buku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Peningkatan minat baca siswa dapat difasilitasi melalui perpustakaan. Namun, perpustakaan yang terdapat di SDN Tegalsari tidak aktif dan cenderung terbengkalai karena kurangnya tenaga kerja yang mengelola perpustakaan. Siswa yang telah beradaptasi dengan teknologi menjadi peluang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam meningkatkan minat baca siswa melalui sebuah aplikasi baca online. Sebaran berita di media online sangat banyak dan terjadi dengan cepat sehingga memberikan kesulitan untuk menemukan berita sesuai dengan yang kita inginkan. Setiap berita yang tersebar di media online tidak semuanya berdasarkan fakta, sebab setiap orang dapat membuat berita sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sehingga hal ini dapat menyebabkan timbulnya hoaks di masyarakat. Warga yang lebih suka membaca berita secara online daripada menggunakan media cetak harus memperoleh edukasi terkait pentingnya literasi agar tidak mengalami hal buruk terkait isi informasi yang salah. Ibu-ibu PKK yang sering menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi serta menyebarkan berita dapat menjadi sasaran terjadinya penyebaran hoaks dengan mudah sehingga perlu adanya kemampuan literasi untuk mencegah hal tersebut. Sampah merupakan bahan sisa yang dianggap oleh masyarakat sudah tidak memiliki nilai guna dan dibuang begitu saja. Masyarakat yang kurang memiliki edukasi mengenai sampah seringkali langsung membuang sampah sembarangan, padahal hal itu dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan sering terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dan hal ini dapat memberikan dampak terhadap lingkungan maupun makhluk hidup. Sehingga atas kesadaran masyarakat, perlu dilakukan pelestarian dan penjagaan lingkungan hidup tempat mereka tinggal agar kelestarian dan keindahannya dapat terus terjaga. Salah satu kerusakan yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tentang pengelolaan sampah yang kurang baik seperti membuang sampah sembarangan. Di wilayah RW 4 terdapat sebuah organisasi yang mengelola sampah warga yang disebut sebagai Bank Sampah Mugi Berkasari. Dapat dijadikan sebagai wadah untuk memberikan pemahaman akan pengelolaan sampah. Program pengenalan penggunaan aplikasi perpustakaan digital menjadi sebuah alternatif untuk memberikan edukasi terkait penggunaan e-jateng untuk memudahkan siswa dalam memperoleh buku bacaan. Program ini akan dibuat dalam bentuk modul yang berisi informasi mulai dari apa itu aplikasi digital library hingga proses peminjaman buku dengan menggunakan aplikasi tersebut. Program ini dapat digunakan untuk memberikan kemudahan akses dalam memperoleh bahan bacaan sekaligus meningkatkan minat baca siswa. SDN Tegalsari 3. Selanjutnya, dilaksanakan sosialisasi di kelas terkait penggunaan aplikasi Jateng dan praktik menggunakan aplikasi tersebut. Untuk membantu meningkatkan literasi ibu-ibu PKK, maka dibuat infografis yang membahas tentang COVID dan hoaks, mulai dari pengertian hoaks, cara melaporkan hoaks, dan sanksi penyebaran hoaks.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bu Linda, saya guru kelas 3 di SD Negeri Tegalsari 03. Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan sedikit ulasan mengenai kemarin Mas Lutfi, mahasiswa KKN dari Universitas Diponegoro yang sedang melaksanakan kegiatan di SD Negeri Tegalsari 03 dengan memberikan materi untuk mengajak anak lebih aktif dalam kegiatan literasi, membaca, dan meningkatkan minat baca anak-anak. Mas Lutfi sudah memberikan materi, memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk meningkatkan minat baca dengan menggunakan aplikasi digital yaitu iJateng. Sebelumnya anak-anak mengalami penurunan untuk minat baca karena yang pertama yaitu buku-buku yang disediakan pihak sekolah, perpustakaan sekolah masih minim. Anak juga merasa malas dan sedikit kurang berminat untuk pergi ke perpustakaan yang ada di Kota Semarang. Tetapi dengan adanya ilmu yang telah diberikan oleh mahasiswa KKN Undip, yaitu aplikasi iJateng, penyampaian aplikasi iJateng, anak-anak mencoba untuk mengunduh aplikasi iJateng, kemudian diberi dan diajari oleh mahasiswa Undip terutama yaitu Mas Lutfi. Anak-anak merasa tertarik. Kemarin anak-anak sudah mencoba untuk mengunduhnya, kemudian memasukkan semuanya, kemudian di situ ada banyak sekali referensi buku yang bisa dibaca. Walaupun belum signifikan untuk kenaikannya, tetapi minat baca dari sebelumnya hingga sekarang mengalami perkembangan yang sangat bagus. Dengan aplikasi iJateng, anak di rumah mereka mengurangi aktivitasnya untuk bermain game, mereka membaca buku, terutama untuk buku anak-anak melalui digital. Di kelas pun juga berkat adanya mahasiswa KKN Undip, pada saat penyampaian pembelajaran tematik, saya pun waktu di mata pelajaran bahasa Indonesia saya juga menerapkan apa yang telah diberikan oleh mahasiswa Undip terutama Mas Lutfi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh segenap mahasiswa Universitas Diponegoro yang melaksanakan tugas KKN di SD Negeri Tegalsari 03, terutama kepada Mas Lutfi karena beliau telah memberikan ilmu khususnya di SD Tegalsari 03 di kelas 3 mengenai minat baca siswa di era digital dengan mengenalkan aplikasi iJateng. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kegiatan KKN ini dan semoga kedepannya KKN Universitas Diponegoro bisa berkembang lebih sukses dan terutama bisa menuju ke sekolah-sekolah terutama tingkat sekolah dasar supaya di SD-SD ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik KKN dari Undip ya. Berkat kerjasama dengan adik-adik semua, alhamdulillah Bank Sampah Mugi Bergasari berjalan dengan lancar dan terima kasih telah ikut merubah mindset atau pola pikir masyarakat yang tadinya tidak begitu peduli dengan sampah yang asal buang aja, tapi sekarang dengan adanya sosialisasi dari adik-adik mahasiswa, masyarakat di Kelurahan Tegalsari, pedulinya semakin bertambah. Mungkin cuma sekedar itu, dan terima kasih sekali atas kerjasamanya.
Wassalamualaikum.